Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana hubungannya Aries dengan pasangan sah dan bagaimana hubungannya Aries dengan selingkuhannya untuk di rentang 1 hingga 15 bulan Februari 2025 ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, kita mulai dengan melihat bagaimana hubungan Pisces dengan pasangan sahnya dulu. Oke, maaf Mari batuk. Oke, di sana ada energi dari The Sun, kemudian ada energi dari Eight of Cups, berikut ada energi dari Death, dan berikutnya ada energi dari Five of Swords. Ya, berikut di situ ada energi dari The Devil reversal, berikut ada energi dari Queen of Wands, dan di sana ada energi dari Queen of Swords, dan berikutnya ada energi dari Three of Swords. Oke, nah jadi kalau melihat gini ya, hubungan akan menjadi hubungan yang ditelantarkan. Nah, arah-arahnya ke sana nih. Jadi kayak yang udah mulai mau menunjukkan ketidakpedulian lagi gitu ya. Walaupun mungkin jika dalam hubungan rumah tangga belum terjadi perceraian, tetapi suasana dalam rumah tangga ini nampaknya Mari tidak akan lagi serupa dan sama seperti yang dulu gitu ya. Jadi maksudnya seperti yang dulu itu tuh tentu dalam kondisi yang bahagia, harmonis gitu ya, yang penuh cinta kasih, yang penuh kepedulian gitu ya. Nampaknya tidak akan lagi seperti itu energinya. Setidaknya bisa ini tuh sampai setahun penuh gitu ya, setahun sampai sepanjang 2025 ini gitu ya. Nah, jadi kok kayak lebih merasa nyaman untuk saat sekarang ngejalanin hidup itu tuh tanpa memperdulikan dia gitu ya. Ini sama-sama aja, bukan hanya pasangan sahnya Aries yang berpikir demikian, Aries juga demikian gitu ya, sama aja gitu loh ya. Karena juga memang kebutuhan mental dan emosional Mari rasa-rasa sudah cukup lama ya tidak bisa dapat gitu loh, tidak bisa didapat gitu ya dari relationship ini. Mungkin ya memang udah mulai ya dari kemarin hari sebelum bulan Februari juga sudah mulai mandiri gitu loh ya, udah mulai mandiri. Jadi kayak perlahan tapi pasti hubungan mereka ini tuh makin berjarak seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak fungsi ginilah ya, contohnya Aries tidak melihat ada fungsi dari si pasangan sah ini tuh yang penting banget, yang besar banget untuk dirinya gitu loh. Si pasangan sah juga demikian gitu ya. Misalnya begini, Ariesnya laki-laki. Biasanya kan laki-laki tergantung ya untuk hal yang remeh-temeh aja, soal makan katakan gitu ya. Oh, dia di situ tuh nggak mesti harus makan masakan istri baru perutnya bisa kenyang. Mungkin ya sudah terbiasa gitu ya, kalau lapar ya udah cari makan ke mana gitu ya. Apa ya masak sendiri gitu loh ya. Atau mungkin yang biasanya ya kalau misalnya ini tuh Ariesnya seorang istri. Seorang istri itu tuh mungkin aja masih butuh supply backup finansial dari pasangan sahnya, yaitu suaminya gitu ya. Tapi di sini tuh mungkin aja Aries sudah bisa gitu ya nyari duit sendiri,
udah mampu nih beli makeup sendiri gitu ya. Nah, itu contoh aja ya, itu contoh aja. Jadi kayak seolah-olah ada nggak adanya si pasangan sah, nggak masalah bagi Aries ini. Begitu pula energi dari pasangan sahnya Aries, gitu ya. Ada nggak ada Aries, hidupnya dia tuh ya udah baik-baik aja gitu loh ya. Dan ini agak-agak berbedanya sedikit. Mungkin kalau si pasangan sah ini jika tidak ada Aries, dia bisa aja tuh kayak makin leluasa, makin lega, bisa gitu ya. Di sana ya. Dan ya memang kalau mari lihat boleh jadi hubungan ini tuh sempat dia toksik gitu loh ya, sempat toksik. Misalnya ketoksikan itu tuh berdampak ke suasana yang sering tengkar gitu ya. Sering bertengkar di sana. Ada aja lah yang menjadi isu pertengkaran itu. Gitu ya. Jadi ya dalam pertengkaran itu udah pasti ada di sana dendam gitu ya. Minimal kebencian. Di situ ya. Namanya kalau orang sudah benci, udah pasti itu kan ingin melihat orang yang dibenci itu tuh menderita. Gitu ya. Oke, nggak menderita sampai modar gitu ya, tapi menderita ya menderitalah gitu, gimana ya. Memang nggak dimintakan sampai MATI gitu ya, enggak gitu loh ya, tapi kayak hidup nggak nyaman, hidup nggak tenang, merasa kekurangan gitu ya di sana. Jadi kayak yang ada itu tuh mari lihat energi dari pasangan sahnya Aries ini ya, jika dia merasa bahwa kehadirannya dia sebenarnya memberikan dampak pada hidupnya Aries, mau itu tuh dia sengaja itu aku nggak mau lakuin lagi gitu ya. Misalnya begini, misalnya dia sebagai orang yang membackup untuk urusan domestik, masak lah katakan aja gitu ya. Jika dia statusnya istrinya Aries, dia mau itu tuh nggak usah masak gitu, biar dia kelaparan di sana gitu ya, nggak ngurus aku, biar dia yang ngurus isi perut dia sendiri gitu ya. Atau kalau dia tuh suami, nggak usah aku biayain gitu ya, secukup-cukupnya aja. Mungkin ada beberapa di situ ya, secukup-cukupnya aja. Dia hitung tuh budgetnya untuk dapur, kebutuhan anak-anak kira-kiranya berapa nih, udah sepas-pas itu aja gitu ya. Dia nggak peduli biaya nafkah istri ya, soalnya dia ya enak aja ini Ariesnya kalau dia masih tetap aku kasih nafkah istri gitu ya. Nah di sana jadi yang memang dengan sikap yang seperti ini, harapannya si pasangannya Aries ini ya, Aries ada tuh kocar-kacir lah dikit gitu ya, mental atau emosionalnya Aries kocar-kacir lah gitu ya, sebab backup yang selama ini Aries dapat dari dia ditarik gitu ya. Ya, itu tadi karena melihat Aries ini tuh bukan lagi sebagai pasangan asmara, tetapi bisa aja melihat Aries ini tuh seperti sparring partner, adu kuat-kuatan gitu ya, adu ego di situ ya. Jadi mau ngelihat ini Aries ini tuh kalau tanpa kebaikan hatinya dia sampai kayak gimana sih Aries ini gitu ya. Atau dia kayak mau, misalnya dia itu ada juga PD-PD-nya ini pasangan sahnya Aries. Kalau aku nggak kasih kamu duitmu dari mana? Gitu ya. Pasti kamu menderita dah. Nah, jadi Kak mau melihat penderitaannya Aries itu. Gitu ya. Rasa kekurangan dari ketidakhadirannya dia. Itu yang mau dia lihat dari Aries ini. Dan ya Aries ini tuh juga bukannya dia mengharapkan, bukannya dia memang sangat amat mengharapkan sesuatu dari pasangan sahnya gitu ya. Dan ini ada beberapa ya ini sama-sama membenci nih kalau mari lihat ya. Walaupun mungkin untuk di rentang 1 hingga 15 Februari tidak ada pertengkaran secara terang-terangan gitu ya, nggak ada di situ tuh adu bacot, pencak silat lidah gitu ya. Tetapi bisa itu tuh silent treatment, saling diem-dieman. Tapi dalam diem-dieman itu tuh
Ya, mulut memang tidak bicara, suara memang tidak terdengar. Tapi kalau ini tuh bisa ya dilihat itu tuh pikiran dan perasaan, bisa-bisa ya ada sumpah serapahnya, saling bersumpah serapah di situ ya. Setidaknya saling mendoakan ya, saling mendoakan biar ya satu sama lain nggak baik-baik aja gitu loh ya di sana. Hanya dengan berpikir itu tuh kan sudah jadi sebuah doa ya. Makanya kalau orang bijaksana zaman dulu itu kan bilang hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan perasaanmu, sebab pikiran dan perasaan itu tuh bisa memanifestasi. Itu adalah bentuk doa ya, bisa memanifestasi gitu loh. Jadi mikirin hal yang buruk-buruk kejadian gitu ya, bisa di sana. Nah jadi di situ kalau mari lihat ya, sadar nggak sadar, namun ada kalau mari nampak-nampak pikiran yang bisa mengarah-arah ke arah doa gitu ya, mendoakan. Tapi mendoakan itu tuh bukan yang selamat-selamat, sehat-sehat, sejahtera, namun sebaliknya. Nah di situ ya. Jadi juga kayak Aries ini tuh dia kayak mau nguatin dirinya dia gitu ya, mau nguatin supaya dia itu tuh bisa benar-benar tanpa si pasangan sahnya ini itu loh. Sebab ya teringat-ingat ini Ariesnya mari nampak-nampak kayak mengulang-ulang nanti nih pikirannya dia tentang masa-masa yang tidak nyaman dengan si pasangan sahnya ini gitu ya. Teringatlah dia misalnya ketika dia mengharapkan cinta, kasih sayang, perhatian dari pasangan sahnya yang dimana apa yang dia inginkan itu tuh nggak diberikan sama si pasangan sah gitu ya. Atau mungkin dia mengingat-ingat ucapan si pasangan sah ini tuh ketika mereka tengkar gitu ya. Ada yang sangat amat menyinggung perasaannya Aries. Ingat-ingat itu, diingat-ingat sama Aries di rentang 1 hingga 15 ini. Dan karena ingatan itu, maka Aries di sini tuh kamu harus lihat ya, aku bisa kok tanpa kamu. Aku bisa kok, nggak tergantung apapun ke kamunya gitu ya. Kamu akan lihat aku makin cantik, kamu akan lihat aku makin sukses, kamu akan lihat aku makin bisa hidup menjalani hari-harinya aku, hidupnya aku dengan sangat amat luar biasa tanpa ada kontribusinya kamu di dalamnya gitu ya. Nah ini juga bisa yang kayak, oh kamu melakukan ini ya sama aku juga bisa kok ngelakuin ini sama kamu gitu ya. Dan bahkan aku bisa tuh ngelakuin hal yang sama tapi memberikan dampak bagimu berkali-kali lipat. Dampak buruk maksudnya di situ ya, bukan dampak eloknya ya, bukan dampak baiknya ya, tapi dampak buruknya di situ. Nah, jadi yang kayak mari lihat apa ya, saling melemparkan energi negatif ya dalam hubungan ini. Saling melemparkan energi negatif di situ ya, disadari nggak disadari, tapi itulah yang saat sekarang itu tuh sedang terjadi gitu ya. Dan memang arah-arahnya kalau mari nampak-nampak memang mau meninggalkan ini di situ ya, minimal udah bilang pisah, cerai gitu ya kalau arah-arah perpisahannya ya. Atau yang kayak sudah angkat kaki dari rumah, ngeblokir. Kalau pacaran ya biasanya itu kan menyatakan aku pergi itu kan dengan cara blokir. Nah itu ya, jadi jangan-jangan mari nampak ini tuh energi pasangan sahnya Aries udah ngeblokir Aries atau udah cabut gitu ya, meninggalkan rumah atau tempat hunian mereka berdua gitu ya. Atau ini tuh yang kayak cerita pisah ranjang situ ya. Sebutlah bagaimana itu tuh model-model keterpisahan itu yang sedang dilakukan oleh pasangan sahnya Aries ini di rentang 1 hingga 15 Februari. Nah di situ ya, jadi ya lagi tidak dalam kondisi baik-baik sajalah hubungan Aries dengan pasangan sahnya. Oke, kita tinggalkan bacaan Aries dengan pasangan sah. Masuk kita ke pembacaan Aries dengan selingkuhannya ya. The Moon, kemudian ada Temperance, The Chariot, Three of Swords,
kemudian ada energi dari Judgment, kemudian ada energinya di situ ya, energi dari The Emperor, Four of Swords, kemudian ada energi dari Five of Pentacles. Berikut di situ ada energi dari The Lover. Kalau mari lihat gini, nampaknya Aries ini tuh sempet deh ya, kayak mau switch hidup gitu loh. Jadi udah deh, aku serius aja sama pasangan selingkuhanku ini, karena juga match ya. Kalau mari nampak sempet ini tuh bagus sekali ya, bagus sekali model interaksinya Aries dengan si selingkuhannya ya, si konco mesranya ini ya. Jadi yang kayak kelihatan harmonis. Jangan-jangan juga relationship ini tuh bukan lagi bisa dikatakan selingkuhan ya. Jangan-jangan ya ini sebenarnya sudah ceritanya poligami atau ceritanya sudah poliandri. Gitu ya. Jadi ada pernikahan sirih di sini. Jangan-jangan ini. Karena ini tuh udah bagus banget. Kuat dia relationship-nya. Kuat banget. Gitu ya. Atau mungkin sempet lah kayak gaya-gaya suami istri gitu ya. Barangkali sudah sempat tinggal serumah gitu ya. Ya ada ikatan yang lebih, nggak bisa lagi dikatakan ini tuh sebatas hubungan perselingkuhan remeh-temeh gitu ya. Kok kayaknya nggak bisa, udah harus dipertimbangkan. Kayak karena Aries ini tuh udah sempat harus mempertimbangkan posisi ternyaman bagi si selingkuhannya ini. Jadi Aries ini tuh ngejalani hubungan, mari lihat, bukan hanya mencari konco mesra doang gitu ya, sebatas selingan-selingan disambangin gitu ya ketika memang lagi gabut gitu loh ya, ketika lagi butuh variasi seksual dihubungin ini si selingkuhan, nampak-nampaknya enggak. Mungkin ya tadi bahasanya Mari, seperti yang sudah berencana nih Aries ya, tak tinggalin aja ini hubungan dengan pasangan sah, aku dengan selingkuhanku ini aja, diserius-seriusin ini gitu ya. Jadi ibaratnya kayak mau mengeliminasi. Jadi ceritanya bukan mau menambah ya energinya Aries, tetapi mau mengganti ya. Bisa paham di situ. Jadi maksudnya ya Aries ini tuh jangan-jangan sempat bukan mau pasang dua, tetapi memang mau berpindah aja gitu loh. Ini nanti diceraikan, terus menikah dengan yang ini. Ini ditelantarkan, ini yang diperdulikan gitu loh. Ya, di sana. Apalagi kan ngelihat ini, apik banget soalnya energi antara Aries dengan si selingkuhan. Itu loh, udah kayak lebih nyambung gitu ya. Jangan-jangan juga kontribusinya Aries, effortnya Aries, itu tuh jauh lebih besar kepada selingkuhan daripada dengan pasangan sah. Misalnya nih ya, ini contoh aja nih. Aries punya duit 1.000 rupiah gitu ya. Si pasangan sah butuh nih 1.000 rupiah. Si selingkuhan juga butuh nih 1.000 rupiah. Kemana nih 1.000 rupiahnya? Bisa aja Aries itu tuh nggak bagi, ya udah dah 500 rupiah masing-masing gitu ya. Bisa aja tuh sempat Ariesnya, nah plek, kasih aja 1.000 rupiah ini tuh bulet-bulet sama si konco mesra, sama si selingkuhan gitu. Sempet ini ya, ini butuh kehadiran, itu juga butuh, si selingkuhan juga butuh kehadiran Aries. Kemana Aries hadir? Ke sini ya. Atau bisa ini tuh dibagi, hubungannya ini tuh nggak dibagi rata energinya Aries. Ini hanya dapat energi 40%, yang ini 60% gitu ya. Kalau di sini pulang, ini contoh aja nih ya, contoh aja. Di sini tuh pulang karena mau jam tidur aja ya. Yang di sini ketemu matahari terbit sampai nanti matahari tenggelam, nah udah dengan yang ini. Sampai begitu nih, sempat untuk beberapa, tidak semua ya. Mulai dari matahari terbit sampai nanti tenggelam di sini dengan si selingkuhan. Nah, di sana. Tapi ya kalau mari lihat ternyata kok kayaknya ini ya.
kok ternyata di bulan Februari ini, atau bahkan sebelum memasuki Februari, terjadi di situ tuh perubahan gitu ya dari si selingkuhan ini. Jadi maksudnya perubahannya gini, jangan-jangan si selingkuhan ini tuh tersadar dianya, aduh, aku udah makin dalam nih sama Aries, gitu ya. Sementara adalah pertimbangannya dia gitu ya. Nanti aku bisa patah hati nih, gitu ya. Dia ngerasa, kok makin besar rasa cinta, kok makin besar rasa butuh pada Aries ini. Kok sudah ada nih kemelekatannya aku ke Aries. Gitu-gitu dianya ya. Dan dia bilang, ini enggak bisa terjadi. Ini enggak boleh. Enggak boleh kayak gini, enggak boleh. Nah, di situ ya. Walaupun dia melihat kalau Aries ini tuh sebenarnya baik sama dia, bagus gitu ya sama dia. Tapi dia bilang, ini salah ini. Kalau aku kayak gini nih salah, nggak boleh. Nah, jadi kayak dia mau mencegah dirinya dia untuk tidak terlalu berlebihan dalam relationship sama Aries ini. Sebab kalau dia energinya lebih kepada Aries, dia bakal patah hati. Asumsinya dia, prediksinya dia, gitu ya. Dia bakalan bisa patah hati nih. Dia bisa morat-marit ini hidupnya dia. Nah, di sana ya. Kok kayak dia juga bisa mikir bahwa gimana pun kan dia tuh nggak nyaman sebenarnya ya. Jadi orang ketiga itu tuh dia nggak nyaman ini. Terlalu, atau dia bisa sadar ya akan value dirinya dia. Terlalu merendahkan banget gitu loh. Dia terlalu merendahkan dirinya banget gitu ya. Kalau dia tetap menjadi pasangannya Aries. Dan kok kayaknya ada bagian dari diri dia itu tuh kayak mau berontak gitu. Ngapain sih jadi orang ketiga? Gitu ya. Ngapain sih? Nah, sana. Apa-apaan sih aku ini? Bisa dia tersadar di situ. Nggak boleh ini, nggak boleh. Nah, lagi-lagi tuh dia kayak nggak boleh. Aku nggak boleh gini terus. Atau aku nggak boleh makin bablas nih. Tuh ya. Jadi dia bisa aja tuh ngasih jarak. Dia bisa ngasih jarak. Dia bisa itu tuh mulai mengalihkan ya perhatiannya dia pada hal-hal lain. Supaya fokusnya dia, pikiran dan perasaannya itu tuh nggak terkunci melulu ke Aries. Dan tentu sikapnya dia yang seperti itu bikin Aries sedih banget, tuh ya. Apalagi di sini tuh beberapa berani ngomong belak-belakan, tuh ya. Apa kita akhiri aja ya relationship ini? Kamu balik aja dah sama istrimu, kamu balik aja dah sama suamimu, atau kamu balik aja dah sama pacarmu yang itu, gitu ya. Nggak usah lagi kita ngejalani relationship ini. Langsung down ini energinya Aries, langsung nggak bisa, enggak terdampak dia, gitu ya. Nggak usah pun ini si selingkuhan ngomong, selingkuhan hanya bersikap dingin aja gitu ya ke Aries, itu tuh udah kocar-kacir ini Ariesnya, gitu ya. Udah aduh nggak karu-karuan bisaan itu. Misalnya begini ya, ini contoh-contoh ringan aja. Selama ini kalau Aries datang ke si pasangan ke si pasangan selingkuhan dalam bentuk kehadiran secara langsung ataupun telepon, chattingan, langsung direspon baik gitu ya. Cepet gitu, sigap gitu direspon sama si selingkuhan. Tapi nanti di bulan Februari 1 hingga 15 bisa aja lambat responnya gitu ya, pendek-pendek responnya gitu loh ya. Adalah alasannya dia untuk mempersingkat koneksi ini. Misalnya
sorry beb, aku sibuk gitu ya. Ini loh pekerjaannya aku tuh banyak. Padahal apakah memang iya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Atau kalaupun dia sibuk, tapi itu tuh bentuk dari melarikan diri gitu loh dari Aries ini. Ya, di situ. Tahu dia misalnya nggak pernah nih nge-reject teleponnya Aries. Lah ini di-reject. Gitu ya. Di-reject. Sana. Datang pun Aries ke depan hidungnya dia, bisa ya diabaikan gitu loh ya. Biasanya disuguhi bala-bala ya, diadukin kopinya, ini bisa terus ditemenin gitu ya, terus ditemenin gitu loh. Ini bisa kalau mau ngopi itu gulanya, itu kopinya, ini air panasnya. Di situ ya. Bala-bala kalau mau beli ya, kalau mau makan bala-bala belinya di gerobak pinggir jalan sebelah utara sana. Gitu ya. Bisa di situ tuh jadinya kayak nggak hangat lagi, nggak mesra lagi. Wih, sedih banget. Ini tuh Aries sedih banget. Gak bisa, dia nggak mau. Gitu ya. Ini nggak mau bersama dengan Aries seperti bagaimana gayanya dia selama ini. Aries nggak mau ngelihat si selingkuhan ini tuh berubah sikap, berubah laku ke dia. Nah ini repot, ya repot banget di situ. Kalaupun pada akhirnya Aries memilih diam pula dari si selingkuhan ini, karena pasti tersinggung dia, sakit banget dia rasa. Bukan dia benci, tapi sedih banget. Ya, sedih banget dianya. Mungkin melarikan diri dari kesedihan itu tuh, ya udahlah, aku nggak usah nelfon lagi, aku nggak usah chatting, aku nggak usah ketemu. Namun, ketika dia menahan dirinya dia untuk tidak terkoneksi sama selingkuhan, bukannya dia makin baik-baik aja, makin kocar-kacir. Gitu ya, makin kocar-kacir di situ. Walaupun dia bilang, udah deh, aku ikut manut aja lah. Dia udah cuekin aku, dia bilang dia tidak mau lagi bersama dengan aku, ya udahlah, aku terima aja lah. Nggak gampang. Aries nggak akan gampang menerima perubahan yang terjadi dalam relationship-nya mereka. Gitu ya. Jadi beberapa, ya Aries itu tuh rentang 1 hingga 15 Februari, itu tuh kayak lagi merayakan patah hati ya. Lagi mengecap sisi pahit dalam sebuah relationship gitu ya. Oke, dalam bacaan Aries dengan pasangan sah ada energi dari Gemini, Capricorn, ada energi Libra, ada energi dari Aries, ada energi dari Aquarius di sana, Pisces hadir, Scorpio hadir, Leo hadir. Bacaan antara Aries dengan selingkuhan hadir energi dari Pisces, Cancer, Aries, Taurus di situ hadir energi dari Libra, masuk energi dari Gemini, ada energi dari Sagittarius di sana, ada energi Pisces, hadir Cancer, Libra lagi, Sagittarius di situ ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.